seperti ada suara orang yang menangis. Sebentar, kenapa rasanya badanku berat sekali? Kesadaran dalam diri Rika perlahan mulai menyatu dengan alam kenyataan. Seiring jemari tangan dia bergerak dan kedua matanya berkedut mengernyit. Lenguh Rika saat kepalanya merasakan pening yang amat berat seakan berputar. Dan Joseph yang melihat pergerakan itu, seketika tangisannya terhenti bergantikan oleh kelegaan segera memburu mendekati dan memanggilnya. "Hani, akhirnya kamu terbangun sayang." Rika memijit pelipis yang terasa pusing. Siapa? "Ini Dedi sayang, Dedimu Hani." Antusias Joseph menatap penuh haru dan bahagia. Daddy?" Perlahan kedua mata Rika yang semula hanya terpejam mengernyit itu terbuka yang langsung dihadapkan dengan wajah seorang lelaki parubaya yang tampan dan asing. Kamu siapa?" Oleh saking terkejutnya, mata Rika sampai melotot. Joseph masih dengan senyuman di bibirnya dan tatapan hangatnya sebagai seorang ayah. "Ini Daddy." "Hah? Dek?" Terbata Rika yang kaget juga bingung. "Iya Hani, ini Dadimu." Kekeh Joseph berharap gadis tersebut langsung bisa mengakuinya. Gila, celetuk Rika dan walau masih terasa lemas juga pusing, yang sedang mendera dia bergerak untuk bangkit terduduk. "Hati-hati sayang, kamu masih belum ada tenaga." Joseph segera membantu dengan menyiapkan bantal ke punggung gadis tersebut. Ini benar-benar gila, gumam Rika seraya kedua bola matanya melirik sekitar yang terasa sangat asing. Di mana lagi ini? Kenapa aku dibawa ke sini? Dan orang-orang berjas itu... Sial, aku kena tipu. Apa sekarang aku sedang diculik? Tapi kenapa aku diculik? Sialan deh, memang benar kata kakak. Seharusnya aku tidak gampang percaya pas sama orang lain. Pak Joseph yang mendengarkan segala ocehan anak gadisnya hanya bisa tersenyum lalu kembali duduk di sofa. "Mala?" "Hah?" Mata Rika mendelik kesal. "Siapa lagi yang Anda panggil Mala?" Dengan senyuman masih terulas di bibir, Pak Joseph menjawab. "Kamu Hani? Anda gila ya? Saya bahkan tidak kenal Anda, tapi malah seenaknya memanggil saya dengan sebutan orang lain." Terjeda sejenak, tatapan mata Rika berubah menajam penuh kemarahan dan kekesalan. "Apa tujuan Anda menculik saya, ha? Apa kita saling kenal sampai Anda berbuat seperti ini terhadap saya?" "Tunggu Hani, tenanglah." Pak Joseph hendak meraih sebelah tangan Rika yang ada di hadapannya, namun... "Jangan sentuh saya. Siapa Anda beraninya menyentuh saya? Dasar orang cabul aneh." Teriakan Rika menatap tajam walau terkandung ketakutan dari sorot matanya. Pak Joseph tampak tertegun menatap dalam diam sejenak. Terlihat ada luka kesedihan dari raut wajahnya yang tak bisa dimengerti oleh Rika. Siapa sih orang ini? Dan ada apa dengan wajahnya itu? Jelas-jelas yang korban penculikan di sini kan aku. Malah dia yang sok melas ingin dikasihani. Batin Rika keheranan. Dan untuk kewaspadaan dia beringsut menjauh menjaga jarak dari lelaki parubaya tersebut. Dan hal itu membuat Pak Joseph semakin terpukul beraut muka muram menatap sedih. "Mala, nama saya bukan Mala, dan tolong jangan mendekat." Sentakan Rika yang seketika Joseph dibuat terdiam lagi merasa serba salah. Dan bersamaan itu pintu kamar terbuka, yang memunculkan lelaki parubaya lainnya memasuki ruangan. "Yah, seperti dugaanku. Kau sama sekali tak mendengarkan perkataanku, Joseph." "Sekarang berhenti, Joseph. Kau membuat dia ketakutan," kata Adirga sambil berjalan mendekati mereka berdua. Rika beralih melirik tajam dan waspada pada lelaki yang baru datang itu. Siapa lagi Anda? Kalian kenapa menculik saya, ha?" Adirga malah tertawa geli memecah suasana tegang yang sedang menyelimuti udara di kamar itu. "Seperti yang dikatakan putraku, kau memang gadis yang sangat unik." Alis Rika berkerut kebingungan masih bersikap waspada. "Apa tujuan kalian menculik saya? Dan apa kita saling kenal sampai Anda berbuat begini?" Senyuman terurai di bibir Adirga seraya memberi tepukan di sebelah bahu lelaki yang terduduk di sofa terdiam saja sedari tadi. "Joseph, sebaiknya kau dengarkan baik-baik percakapan kita."
agar kau tidak salah lagi menyebutkan nama putrimu, bisik dia di telinga. Kemudian Adirga beralih lagi menatap gadis yang terduduk di atas ranjang itu, masih dengan senyuman di bibirnya. Dibilang saling kenal, ya, lebih tepatnya saya yang mengenal Anda, Nona Rikanza. Rika dibuat tertegun merinding takut. Bagaimana bisa Anda tahu nama saya? Kekeh pelan Adirga menikmati setiap ekspresi raut wajah yang ditunjukkan oleh Rika. Bukankah kejam jika saya tidak bisa mengenali gadis yang akan menjadi menantu saya? Hah? Kedua mata Rika kembali melotot heran dan kaget, namun sedetik kemudian raut wajah dia mengeras dipenuhi oleh amarah dan kebencian. Menantu? Jangan ngaco deh. Kenal anakmu saja enggak. Jangan membuat alasan. Akui saja, kalian kelompok penculikan yang memperjualbelikan organ manusia kan? Jangan harap kalian bisa mengambil organ tubuh saya dengan mudah. Lagi-lagi Adirga malah tertawa geli, sampai suara tawanya menggelegar memenuhi ruangan. Kamu benar-benar gadis yang unik. Tak salah anakku sampai tergila-gila begitu. Alis Rika sudah mengkerut dalam, masih dikuasai oleh kekesalan dan kebingungan. Apa-apaan sih? Dari tadi dia ngomong anak dan anaknya saja. Memangnya aku kenal sama anaknya? Dasar orang tua aneh. Begitu merutuk dalam hati seketika sekelebatan orang yang selalu dipanggil orang aneh oleh dirinya muncul dalam pikiran yang sontak. Rika mengangkat pandangan menatap lelaki paruh baya yang berdiri masih terkekeh pelan itu. Mereka sangat mirip. Apakah Anda ayah dari Tuan Sekretaris Alex? Seketika tawa Adirga terhenti. Dia berdaya menetralkan sikap dan tersenyum. Ternyata selain unik, kau tanggap juga ya? Benar, saya Epandras Adirga. Kedua mata Rika kembali melotot terkejut dengan mulut sedikit menganga tertutupi telapak tangan. Dia beneran Tuan Adirga, ayahnya si Tuan Sekretaris. Senyuman masih terukir di bibir Adirga seraya mendudukkan diri di sofa tunggal samping sofa Joseph, yang tentunya sudah disediakan oleh salah satu bodyguardnya. Baiklah, sekarang mari kita luruskan kesalahpahaman ini. Rika yang masih dipenuhi keterkejutan maupun Joseph yang sedang merenung mencerna situasi, mereka memilih terdiam menundukkan pandangan. Pertama, saya bukan kelompok penculik yang memperjualbelikan organ manusia, dan saya juga tidak ada niatan mengambil organ dalam di tubuh Anda. Wajah Rika dibuat merah padam oleh rasa malu, gugup, canggung, dan takut bercampur menjadi satu. Lalu, apa tujuan Anda menculik saya? Tujuan saya ya? Adirga melihat ke samping kiri di mana Joseph berada. Sederhana saja, saya hanya ingin mempertemukan orang tua yang kehilangan anak gadisnya. Ya, meskipun ada satu tujuan lain, tapi itu nanti kita bahas lagi. Alis Rika mengernyit bingung. Dia mengikuti arah pandang Adirga pada lelaki yang hanya terdiam saja itu. Maksud Anda? Maksud dari ucapan saya, Anda bisa tanyakan pada orang di samping saya ini, kata Adirga sembari beranjak berdiri. Dia memberi tepukan di sebelah bahu lelaki yang tertunduk itu. Aku sudah buka jalannya. Ini giliranmu. Jangan terburu seperti tadi, Joseph. Bisik dia lalu melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Sampai seperkian menit, keheningan membentang di antara mereka berdua yang saling terdiam membisu dan canggung. Hembusan napas panjang Joseph dan akhirnya menegakkan punggung serta pandangan menatap pada gadis yang sedang menatapnya juga. Kau adalah putriku. Hah? Terkejut Rika menatap tak berkedip. Sampai dalam sesaat keheningan menyelimuti mereka berdua yang saling tatap menatap dalam diam. Anda jangan bercanda deh. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Perasaan perih tertoreh di hati Joseph. Tergambar jelas dari sorot matanya yang mulai memerah lagi. Memang sulit bagimu untuk percaya bahwa aku adalah dedimu. Tapi kamu memang kembaran dari putriku. Lagi-lagi Rika dibuat tertegun sejenak dan tertawa hampa lagi. Perkataan Anda semakin ngaco. Saya tidak memiliki kembaran, apalagi kembaran dengan putri Anda. Helaan napas panjang Pak Joseph sudah tak tahan merasakan sayatan perih di hatinya.
Dia bergerak merogoh dompet dari balik jas yang dipakai dan mengeluarkan selembaran foto dari dalamnya lalu menunjukkan ke gadis itu. "Hah?" Yang seketika Rika kembali melotot terkejut, sampai suaranya tercekat dalam tenggorokan tak bisa keluar dari bibirnya saat melihat gambaran di foto itu yang ada gadis sangat mirip dengan dirinya, juga wanita yang amat sangat dia kenal bersama Joseph. Kedua bola mata Rika bergetar dan memerah oleh perasaan perih yang tertusuk di hati. Dia lirikan ke arah lelaki yang sama-sama sedang menatapnya kesedihan. Bagaimana bisa? Anda punya foto ibuku?" Air mata di pelupuk mata sudah tak tertahan lagi, merembes keluar mengalir di kedua pipi Joseph. "Dia istriku, dan sebelahnya lagi adalah putriku, kembaranmu." Bibir Rika bergetar seiring wajahnya sudah sangat merah padam dan air mata sudah tak terbendung lagi mengalir keluar. "Tidak mungkin. Anda pasti bohong. Aku berani bersumpah, kamu putriku yang hilang bersama istriku," ucap Joseph dengan wajah dipenuhi derai air mata. Rika kembali menggelengkan kepala, tak percaya akan ucapan dan masih dikuasai oleh keterkejutan yang tak pernah dia bayangkan. Tidak, bohong, Hani." Pak Joseph meraih kedua tangan gadis itu dan menggenggamnya erat sebelum Rika menariknya lagi. "Percayalah padaku." "Tidak." Rika sudah sesenggukan menatap lelaki tersebut masih dikuasai emosi dan belum mempercayai. Pak Joseph membawa kedua tangan yang digenggam itu ke bibirnya dan melabuhkan kecupan bertubi sembari berkata, "Maafkan Dedi yang terlambat menjemputmu. Maafkan Dedi, Hani. Maafkan Dedi." Ceracauan Joseph sembari menempelkan punggung tangan Rika ke bibirnya dengan kepala menunduk dan air mata tak hentinya mengalir. Melihat itu, hati Rika semakin dibuat terenyuh merasakan sakit nan perih. Walau pikiran masih bingung untuk mengakui, "Ibu, apa benar dia ayahku? Tapi kenapa kau tidak pernah memberi petunjuk apapun kalau ayahku masih hidup? Apa aku bisa mempercayai takdir pertemuan ini? Tuhan, apa ini rencanamu? Sungguhkah ini nyata?"